Universitas Pulau Harmanjaya. Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali dengan Dr. Haji Abdul Qadir Sabarudin, SH, SHG MPM Hum, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Hukum Lingkungan di Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Mata kuliah Hukum Lingkungan memiliki bobot SKS sebanyak 3 SKS, kemudian dikuliahkan di semester 4 pada semester ini. Mata kuliah ini mempunyai mata kuliah syarat yaitu hukum administrasi, kemudian juga ada hukum perdata, hukum pidana, hukum internasional, dan hukum acara. Dosen pengampu untuk mata kuliah hukum lingkungan adalah yang pertama sebagai koordinator mata kuliah Bapak Dr. Muhammad Muhdar SH MHum, kemudian ada Ibu Siti Khotijah SH MH, kemudian ada Bapak sendiri Bapak Dr. Haji Abdul Qadir Sabarudin SH SHG MPM Hum, kemudian ada Ibu Rahmawati Al-Hidayah SH LLM, Bapak Kristiawan Wisnuwardana SH MH, dan Bapak Sulung Nugroho SH MKN. Deskripsi mata kuliah hukum lingkungan yaitu salah satu ciri khas ilmu hukum lingkungan adalah aspek perlindungan atas penggunaan sumber daya alam, kemudian ada penerapan sanksi administrasi, kemudian pertanggungjawaban perdata, pertanggungjawaban pidana, dan perspektif hukum internasional. Capaian pembelajaran mata kuliah pada hukum lingkungan adalah mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan rasiologis pengaturan mengenai lingkungan hidup, kemudian kedudukan hukum lingkungan dalam bingkai satu kesatuan ekosistem, menjelaskan lintas pengaturan dalam bidang ilmu hukum, kemudian mengenali problematika hukum lingkungan pada tingkat praktek, yang nanti akan menjadikan tugas mahasiswa dalam membuat makalah, mempresentasikan di kelas, dan mempresentasikan di forum diskusi antar kelas. Capaian pembelajaran prodi. Jadi diharapkan capaian pembelajaran prodi pada mata kuliah hukum lingkungan adalah mahasiswa mampu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan berdasarkan agama, moral, dan etika. Kemudian berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan manusia, berperan sebagai warga negara, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada bangsa dan negara, memiliki kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan, taat hukum, disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Materi pembelajaran ada beberapa poin di sini yang nanti akan disampaikan di dalam forum perkuliahan baik melalui luring maupun daring, yaitu pendahuluan. Nanti bicara tentang rasiologis pengaturan mengenai lingkungan hidup dalam berbagai perspektif yang berbasis agama, moral, dan nilai universal. Kemudian juga akan dijelaskan terkait dengan ekologi dan ekosistem. Kemudian juga ada pembahasan terkait dengan hukum lingkungan yang dalam hal ini adalah ada Stockholm, kemudian Rio Summit, dan perkembangan hukum lingkungan di Indonesia. Perlu diketahui bahwa di dalam hukum lingkungan di Indonesia itu ada 3 undang-undang yang pernah ada, yaitu Undang-Undang 4 tahun 1982, kemudian Undang-Undang 23 tahun 97, dan undang-undang yang berlaku sekarang ya Undang-Undang 32 tahun 2009. Pembahasannya adalah kemudian ada hak kewajiban, kemudian ada peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Di dalam materi perkuliahan juga kita akan membahas terkait dengan hukum administrasi. Ada juga standarisasi hukum lingkungan, kemudian terkait dengan penegakan hukum lingkungan, baik penegak hukum lingkungan administrasi, penegakan hukum perdata, maupun penegakan hukum pidana. Ini terkait dengan penegakan hukum litigasi, dan ada juga nanti terkait dengan penegakan hukum non-litigasinya. Dan materi selanjutnya adalah penyelesaian sengketa lingkungan transnasional. Metode pembelajaran. Jadi metode pembelajaran di mata kuliah hukum lingkungan ini didesain karena ini adalah problem based learning, kemudian student centered learning. Nanti akan ada pemutaran video kasus lingkungan, ada 2 video nanti yang tolong dicermati dengan baik, diikuti dengan baik. Mudahan sebagai inspirasi mahasiswa untuk membuat
makalahnya terkait dengan kerusakan maupun pencemaran lingkungan. Jadi metode pembelajarannya adalah diskusi kelas dan diskusi antar kelas yang menjadi bentuk evaluasi dalam pembelajaran ini. Sistem pembelajarannya adalah menggunakan luring dan daring. Climate change. It's real, it's serious, and it's up to us to solve it. In the last 2 decades, we've experienced 14 of the hottest 15 years on record. By 2050, drought and chronic water shortages could impact 1 billion people, while millions more will be at risk from coastal flooding. It can seem overwhelming, but there's reason for hope. If we embrace solar and wind power to their full potential, we can cut the world's yearly carbon emissions by 1/3. Already, Germany generates 27% of its electricity from renewables, with a goal of 80% by 2050. Denmark has shown it can produce more wind energy than it can use, and England is building the world's biggest offshore wind farm. Communities large and small are taking steps. A new public building in Mexico City has an exterior that breaks down air pollutants, erasing the effects of 1,000 cars each day. Paris installed street tiles that harvest energy from foot traffic. Other cities are paving streets with smog-eating concrete and sidewalks with recycled materials. Individuals can make a difference too, through the choices we make every day. If every American driver drove 10 miles less each week, it could eliminate more than 100 billion pounds of carbon from the air each year. New innovations are making important strides possible, and more are on the way, but we can't wait. Reimagining our world's energy future will take a shared sense of urgency from countries, companies, cities, and all of us. Working together, real change is possible. Learn more at natgeo.com/climate. When we talk about the greenhouse effect, we're talking about something that affects the entire Earth. And these problems are life and death problems. They go to the root of the viability of the planet itself. Right now, we're facing a man-made disaster of global scale. Our greatest threat in thousands of years, climate change. If we don't take action, the collapse of our There's one thing civilizations that is biologically and the certain extinction of about much of the the human natural world species is that it is is on the horizon. a human species. One species. The world's people have spoken. If we don't stop the destruction Their message of our is natural clear. world, nothing else will matter. Time is running out. Simply put, The if amount we of carbon don't protect dioxide in the nature, atmosphere now is we can't 50% protect higher ourselves. than it was in 1900. And not only are we piling in more and more carbon dioxide in the atmosphere, but we are chopping down the forests of the earth at a great rate. And the forests themselves are the most efficient consumers of carbon dioxide that there are on Earth. We're going to destroy the ground because the soil of a rainforest isn't very good. We are actually tampering with the climate of the Earth and with the very atmosphere that we breathe. When we talk about the disappearance of the ozone layer, we don't know what will happen when the ozone layer goes. The world has become so fragile that we cannot subject the Earth to the tortures we can now inflict upon it. When we talk about the greenhouse effect, we're talking about something that affects the entire Earth. And these problems are life and death problems. They go to the root of the viability of the planet itself. If there's one thing that is biologically certain about the human species is that it is a human species, one species. if we don't stop the destruction of our natural world, nothing else will matter.
Simply put, if we don't protect nature, we can't protect ourselves. The only way we can solve a problem is by a human solution. Never can we sit back and wait for miracles to save us. Miracles don't happen. Sweat happens. Efforts happens. Thought happens. Evaluasi perkuliahan. Jadi evaluasi perkuliahan pada mata kuliah hukum lingkungan itu menggunakan 3 aspek, yaitu afektif, UTS, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Di mana bobot presentasinya adalah afektif 10%, kemudian ujian tengah semester 40%, dan ujian akhir semester ada 50%. Afektif di sini Bapak akan melihat sikap dan perilaku mahasiswa dalam perkuliahannya. Kemudian juga terkait dengan presentasi di dalam diskusi kelas nanti, keaktifannya menjadikan perhitungan Bapak juga di dalam penilaian afektif. Ujian tengah semester akan diambil dari hasil mempresentasikan makalah di forum diskusi kelas. Kemudian ujian akhir akan diambil dari nilai diskusi makalah antar kelas, karena di hukum lingkungan ada sekitar 7 kelas di semester 4 ini. Kontrak perkuliahan, ya, perlu dipahami bahwa kontrak perkuliahan ini ditandatangani oleh dosen dan sebagai dosen pengampu di kelas B dan juga kedua tingkat di kelas B. Perlu diketahui bahwa di dalam kontrak perkuliahan nanti bisa dicek di dalam dokumen kontrak perkuliahannya ada identitas mata kuliah, kemudian manfaat mata kuliah, kemudian deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, kemampuan akhir yang direncanakan dan indikator pencapaian kompetensi, organisasi mata kuliah, materi bahan baca dan referensi, ada strategi perkuliahan, tugas-tugas nanti yang terkait dengan makalahnya nanti, kemudian ada penilaian dan kriteria penilaian, dan jadwal perkuliahan. Demikian penyampaian kuliah pada hari ini yang terkait dengan tugas makalah hukum lingkungan. Selamat mengerjakan tugas hukum lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.